ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلله فلا تجد له وليا مرشدا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن كان أولى به وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan mengawali pertemuan pada malam hari ini, marilah kita senantiasa dan selalu memperbaharui rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan, mencurahkan kebaikan dan bertubi-tubi karunia yang telah Allah berikan sepanjang kehidupan dunia yang telah kita lalui selama ini. Salam beserta salawat semoga senantiasa tercurahkan dan tersampaikan kepada uswatun hasanah, beliau yang kita cintai, sosok yang kita sayangi dan kita rindukan perjumpaan dengannya, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa pergantian hari dan alhamdulillah setelah 2 pekan yang lalu kita telah membuka tema baru mengenai Palestina setelah sebelumnya membahas sisi sejarah dari negeri yang penuh dengan keberkahan ini, di mana kita sampaikan bahwa negeri Palestina termasuk bagian dari negeri Syam, yang mana negeri Syam tersebut untuk zaman sekarang adalah sebuah negeri yang terdiri dari 4 negara besar. Yang pertama adalah Syria, kemudian ada Yordania, lalu ada negara Lebanon, kemudian yang keempat adalah Palestina itu sendiri. Oleh karenanya, ketika kita membahas tentang negeri Palestina di bawah naungan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu artinya, itu maknanya yang kita kaji adalah bagaimana Palestina diteropong, dilihat dari sisi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita itu ayat-ayat Al-Quran ataukah hadis-hadis, ternyata terdapat berbagai macam kabar mengenai keistimewaan dari negeri Palestina itu sendiri. Negeri tersebut memang disampaikan secara khusus ataukah keutamaan Palestina karena ia bagian dari keutamaan di negeri Syam, yang insya Allah akan kita lanjutkan bahasan ini pada malam hari ini. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelum ini telah kita sampaikan ada 5 keistimewaan yang terdapat di dalam ayat Al-Quran mengenai bagaimana Islam
istimewanya negeri Palestin, kita sebutkan secara ringkas. Yang pertama adalah negeri Palestina adalah negeri di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah, dan ini terdapat di dalam surat At-Tin ayat yang pertama, Wat-tini waz-zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Dan dimaksud dengan negeri buah tin dan buah zaitun adalah negeri Palestina. Kemudian Palestina merupakan negeri yang penuh dengan keberkahan, dan keberkahan yang disebut oleh para ulama di sini adalah keberkahan dari sisi hakiki, memang tampak fisikal, dirasakan oleh anggota tubuh, nampak oleh mata, terasa oleh lidah. Bagaimana tanaman tumbuhan di negeri Syam, di negeri Palestina begitu banyak, begitu berkah. Atau makna yang kedua adalah maknawi. Allah curahkan keberkahan secara maknawi. Inilah negeri iman, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengutus banyak para nabi dan hidup para nabi di sana, dan itulah yang telah kita urai pada keutamaan ketiga, 4 dan 5, di mana Palestina merupakan negerinya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, negerinya Nabi Sulaiman, kemudian negeri dari Nabi Isa dan ibu beliau yaitu Maryam. Kita pun telah mengurai kenapa nabi-nabi yang kita sebutkan tadi, dan telah kita sampaikan pada pertemuan sebelum ini hubungan dari satu nabi ke nabi berikutnya yang kita sampaikan dalam bahasan nasab para nabi yang dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, para pendengar dimanapun berada, oleh karenanya pada malam hari ini, setelah kita mengetahui 5 keutamaan ini, maka akan kita lanjutkan bahasan Palestina di bawah naungan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Maka masuklah kita pada keutamaan Palestina yang ke-6. Apa itu? Bahwa negeri Palestina merupakan negeri kisah permulaan mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dengan terang dan jelas difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, yang sering kali disampaikan dan dibacakan oleh para imam, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa besar sebagai pelipur lara atas kesedihan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas 2 kejadian besar yang beliau alami. Yang pertama, setahun sebelumnya adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan 2 orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Yang pertama adalah istri beliau Khadijah, kemudian yang kedua adalah paman beliau yang bernama Abu Talib. Sedih hati Nabi, sudahlah kesedihan atas kejadian tersebut. Rasul kemudian dilanda berbagai macam tuduhan fitnah, bahkan percobaan pembunuhan. Maka berangkatlah Nabi ke negeri Taif mencari pertolongan. Bukannya penerimaan yang didapat, namun ternyata penolakan yang sama yang didapatkan oleh Rasul. 2 kejadian yang membuat hati Rasulullah begitu bersedih. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kisah Isra dan Mi'raj sebagai peristiwa pelipur lara atas kesedihan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang Allah sampaikan kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhana, maha suci Allah, alladzi asra bi'abdihi laila, yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram di kota suci Mekkah al-Mukarramah,
yang Allah bersumpah di dalam surah At-Tin, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang penuh dengan keamanan, ilal masjidil aqsa, ke sebuah masjid yang dinamakan dengan Masjidil Aqsa. Bagaimana Masjidil Aqsa di negeri Palestina tersebut ya Allah? Alladzi barakna haulah, yang mana negeri Palestina yang di situ ada Masjidil Aqsa adalah negeri yang telah kami berkahi sekelilingnya. Dan ini memperkuat keutamaan yang kedua yang telah kita urai pada pertemuan sebelumnya dengan terang, bahwa di dalam surat Al-Isra dijelaskan dengan sangat jelas kepada kita betapa berkahnya negeri Palestina. Di dalam keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjelaskan bagaimana peristiwa Mi'raj yang sebelumnya diawali dengan Isra, sampainya Rasul ke Masjidil Aqsa, dijelaskan oleh banyak para ulama hadis. Bahkan baik hadis itu termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari, begitu juga dengan Sahih Muslim, di mana di antaranya diceritakan oleh Rasul. Contohnya dari Anas, semoga Allah meridhai beliau, Rasulullah itu pernah bercerita tentang peristiwa Isra beliau sampai ke Masjidil Aqsa, bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, utitu bil buraq, kemudian didatangkan kepadaku buraq. Adapun buraq itu dijelaskan oleh Nabi seekor hewan putih yang lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada kuda, atau di dalam riwayat yang lain lebih besar dari himar dan lebih kecil daripada keledai. Kemudian aku kendarai buruk tersebut hatta ataitu Baitul Maqdis, sampailah aku ke Baitul Maqdis. Sesampainya aku di Baitul Maqdis, aku ikat buruk tersebut. Kemudian aku masuk ke dalam Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, fasallaitu fihi rak'atain, lalu kemudian aku dirikan salat di dalamnya sebanyak 2 rakaat. Banyak sebetulnya faedah dari hadis ini, sebab kita tahu selama ini bahwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ibadah salat. Kita tahu bahwa Rasulullah ketika Mi'raj, tawaran pertama, perintah pertama adalah mendirikan salat sehari semalam 50 kali. Sampai kemudian turun naik Nabi, sampailah kewajiban salat itu menjadi 5. Tetapi yang perlu kita pahami bahwasannya mendirikan salat itu sudah ada dilakukan oleh Rasulullah sebelum Nabi menjemput kewajiban salat itu dalam peristiwa Mi'raj. Buktinya adalah hadis yang kita bacakan tadi, Rasul mendirikan salat sebanyak 2 rakaat di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Nah, inilah keutamaan yang keenam dari negeri Palestina, datang Nabi ke negeri tersebut. Tidak saja datang Nabi ke negeri Palestina, bahkan Rasul masuk ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Bahkan di dalam riwayat ketika kita mengkaji keistimewaan Rasul, tidak saja solat biasa, Nabi menjadi imam dari para Nabi dan para Rasul dalam peristiwa tersebut. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat, keistimewaan Palestina yang ketujuh adalah siapapun yang salat di Masjidil Aqsa akan dihapuskan dosanya oleh Allah. Ini disampaikan oleh Imam An-Nasai di dalam hadis yang sahih bersambung sanad kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah menyampaikan anna Sulaiman ibn Dawud lamma bana Baitul Maqdis, bahwasanya Nabi Sulaiman anak dari Nabi Daud, ketika ia selesai dari membangun Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, sa'alallaha azza wa jalla khilalan salasah, beliau pun memohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Ada 3 permintaan Nabi Sulaiman ketika beliau membangun Masjidil Aqsa. Konon di dalam riwayat Bapak Ibu,
Pendapat ulama mengatakan bahwa Masjidil Aqsa ini dibangun juga oleh Nabi Adam setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram. 40 tahun setelah Nabi Adam membangun Masjidil Haram, beliau membangun Masjidil Aqsa. Lalu kemudian hancur di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Pondasi itu kemudian untuk Masjidil Haram dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Sedangkan untuk Masjidil Aqsa dibangun lagi oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, apa doa atau 3 permintaan Nabi Sulaiman? Yang pertama adalah sa'alallah hukman yusadifu hukmah. Yang pertama kata Nabi adalah Nabi Sulaiman memohon kepada Allah agar setiap keputusan hukum yang beliau keluarkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Nabi Sulaiman berdoa demikian? Sebab kita tahu Nabi Sulaiman selain menjadi nabi, beliau juga menjadi seorang raja atau pemimpin. Lalu bagaimanakah dengan doa ini Rasul? Fa'utiyahu. Nan doa permintaan Sulaiman yang pertama ini telah dikabulkan oleh Allah, diberikan oleh Allah. Wa sa'alallaha azza wa jalla mulkan. Adapun permohonan yang kedua adalah Nabi Sulaiman meminta kepada Allah sebuah kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'dih, di mana kerajaan itu hebatnya tidak diberikan kepada orang lain sepeninggal Nabi Sulaiman. Jadi Bapak Ibu, tidak ada kalau disebutlah raja di raja, sudah raja di raja pula, dengan kemewahan kerajaan yang dimiliki, kekuasaan yang dimiliki ketika menjadi seorang raja, tidak ada seperti Nabi Sulaiman. Karena memang itulah doa dari Nabi Sulaiman. Lalu bagaimana dengan permintaan yang kedua ini? Fa'utiyahu. Allah kabulkan itu. Tidak ada raja di raja seperti Nabi Sulaiman alaihi salam. Adapun yang ketiga inilah yang paling menarik. Nabi Sulaiman tidak saja memikirkan beliau sendiri, tetapi yang dipikirkan oleh Nabi Sulaiman. Permintaan yang ketiga, sa'alallah hina faragha min bina'il masjid, bahwasanya setelah selesai pembangunan Masjidil Aqsa ini, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa salatu fihi. Hendaklah seseorang datang ke Masjidil Aqsa yang mana tujuannya adalah untuk mendirikan salat, tidak ada tujuannya yang lain kecuali hanya untuk mendirikan salat. Bagaimana doa permintaan itu? Ayyukhrijahu min khati'atihi kayaumi waladathu ummu. Sulaiman bermohon, ya Allah, siapapun yang datang ke Masjidil Aqsa untuk mendirikan salat, itu keinginan dan tujuannya, tidaklah ia keluar dari Masjidil Aqsa ya Allah kecuali Engkau ampuni dosa-dosanya sebagaimana dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Disampaikan oleh Rasul bahwasanya 2 doa tadi telah dikabulkan semenjak hidup dari Nabi Sulaiman. Wa arju ayyakuna qad u'tiya tsalisah. Aku pun bermohon dan berharap kepada Allah bahwa doa yang ketiga dari Nabi Sulaiman juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak Ibu, jelas bagi kita di dalam hadis riwayat Imam An-Nasai tentang keistimewaan Palestina, khususnya salat di Masjidil Aqsa, menjadi orang yang didoakan oleh Nabi Sulaiman, dan diharapkan pula doa itu terkabul oleh Rasulullah, bagaimana diampuni dosa kita oleh Allah sebagaimana baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Di dalam riwayat yang lain, ini menarik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim tentang porsi, kalau kita pernah mendengarkan Bapak Ibu tentang keutamaan salat di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi,
bahwa Nabi pernah menyampaikan dalam hadis yang sahih, salatun fi masjidi hadza, salat kalian di masjidku ini, di Masjid Nabawi maksudnya, afdalu min alfi salatin fima siwah, itu lebih utama kata Nabi dibandingkan 1000 kali salat dibandingkan masjid-masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Itu beda. Itu dengan sama 100.000 kali lipat. Itu beda. Kalau Masjidil Haram lebih besar pula pahalanya. Nah, di zaman sahabat Bapak Ibu, di antara sahabat ada yang kemudian bertanya-tanya di dalam dirinya tentang mana yang lebih utama kira-kira, solat di Masjid Nabawi ataukah solat di Masjidil Aqsa. Inilah yang disampaikan oleh Abu Dzar. Beliau katakan kepada kita, tadzakarna wa nahnu inda Rasulillah. Pernah suatu kali kami para sahabat ini saling bertukar pikir. Jadi saling bertanya-tanya, memberikan pendapat tentang ayyuhuma afdal. Manakah yang lebih utama? Amasjidu Rasulillah am Baitul Maqdis? Apakah Masjid Nabawi itu lebih utama dibandingkan Masjidil Aqsa ataukah sebaliknya? Ketika kami berbincang perkara tentang ini, saling bertukar pikir, Rasul ada di samping kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mendengarkan obrolan itu, Nabi kemudian menimpali kepada kami. Nabi jawab persoalan ini. Kata Nabi, salatun fi masjidi, kalau kalian salat di masjidku, afdalu arba'i salawatin fihi, itu lebih utama dari 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Maka dari sini Bapak Ibu, kalau kita tahu sekali salat di Masjid Nabawi itu bernilai pahalanya lebih utama dibandingkan 1000 kali salat di masjid-masjid lain, berarti 1000 dibagi 4. Maka dari hadis ini dapat kita pahami tentang keutamaan salat di Masjidil Aqsa itu senilai 250 kali salat dibandingkan masjid muslimin. Kan itu Pak. 250 kali salat subuh kita di situ. Sama dengan sekali solat di Masjidil Aqsa. Itu Pak. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Jadi sudah 1000 kali solat kita di sini sama dengan 6 bulan tu Pak. Misalnya solat subuh saja kita di sini 6 bulan. Solat subuh terus. Itu sama dengan sekali solat subuh di Masjid Nabawi Pak. 6 bulan. Kalau Bapak Ibu tanyakan di Masjidil Haram, jangan ditanya apa. Untuk mencapai pahala sekali salat di Masjidil Haram itu mesti 55 tahun Bapak Ibu salat di masjid musliminnya. Itu Pak. Kami ulangi, sekali salat subuh di Masjidil Haram, maka untuk mencapai pahala sekali saja salat subuh di Masjidil Haram itu mesti 55 tahun Bapak Ibu kita salat subuh di masjid muslimin. Jadi jangan ada lagi nanti Bapak Ibu mahal dana datang ke Makkah Madinah kok kaji-kaji jo pahala Pak masih murah. Kita sambung Bapak Ibu. Jadi tidak sampai di situ informasi Nabi. Jadi Rasulullah itu begitu Pak. Nabi itu terkadang kalau ada pertanyaan dari para sahabat, kadang Nabi tidak mencukupkan jawaban dengan pertanyaan saja, tapi Nabi tambah informasi yang lain. Inilah nubuat Rasulullah tentang Palestina. Apa kata Nabi? Kata Rasulullah, wala ni'mal musalla huwa,
wala yushakanna la ayyakuna lirajuli mislu syatni farasihi minal ardi haitsu yura minhu baitul maqdis khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Ini berat nih Pak, ini berat ini Bu. Ini nubuat Rasulullah tentang Baitul Maqdis Palestina. Kata Rasul, hampir-hampir tiba masanya, hampir-hampir sampai waktunya. Apa nih yang sampai Nabi? Kan begitu. Seseorang memiliki tanah seukuran kekang kudanya. Busur untuk mencambuk kuda tuh Pak, berapalah panjang kira-kira tuh? Mungkin sepanjang nih, lebih kurang nih Bapak Ibu, sepanjang meja nih. Segitu dia dapatkan tanah di Palestina, di mana di tanah tersebut dia bisa melihat Baitul Maqdis. Itu yang dia rasakan adalah tanah yang dia miliki sedikit itu dia katakan lebih baik daripada memiliki dunia dan seisi-isinya. Itu bana tu Bapak Ibu. Akan datang suatu masa kata Nabi, dan hampir-hampir datang masa itu, di mana seseorang kata Rasul punya sepetak. Bahasa kita terjemahan begini kira-kira, sepetak tanah kecil, di mana dari sepetak tanah kecil itu ia bisa melihat Masjidil Aqsa. Itu lebih baik bagi dia. Dia rasakan itu dibandingkan dia memiliki tanah seluas bumi dan isi-isinya ini. Inilah nubuat Rasulullah tentang Palestina Pak. Dan bahwa tanah Palestina itu suatu saat memang akan sulit dimiliki oleh seorang muslim. Nah, keterangan ini Bapak Ibu, bahasan tentang hadis ini, itu ada seorang ulama yang bernama Abu Abdurrahman. Beliau sangat konsen dalam bahasan Palestina Pak. Hadis yang kita bacakan tadi, itu beliau kaji di tahun 1997, bertepatan tanggal 12 Mei. Nah, beliau kan kaji hadis tadi itu Pak. Di Nabi sampaikan hampir-hampir datang waktunya kata Rasul, seorang memiliki sepetak tanah saja yang bisa dia lihat Baitul Maqdis di sepetak tanah itu lebih dia cintai daripada memiliki dunia dan seisi-isinya. Nah, kejadian ketika beliau takhrij namanya, beliau kaji hadis ini di tanggal 12 Mei 1997. Jadi kita flashback ini Bapak Ibu, lebih kurang 24 tahun yang lalu. Lebih kurang ini, atau 23 tahun yang lalu. Apa yang terjadi di tahun itu? Jadi Nabi berbicara 14 abad yang lalu, dan ini diungkap lagi di tahun 97. Bahwasanya orang Yahudi, kata beliau, menetapkan penggabungan pemukiman-pemukiman, lalu mereka kelilingi Baitul Maqdis ke Baitul Maqdis. Ini terjadi setelah dimulainya pembangunan pemukiman baru di Bukit Abu Ghuraim. Dan pemukiman-pemukiman Yahudi ini termasuk sebagai upaya menambah pemukiman-pemukiman Yahudi yang sudah ada di sekitar Baitul Maqdis. Tujuannya sehingga nanti Baitul Maqdis akan dikelilingi dengan pemukiman-pemukiman Yahudi, seperti tembok pada tempat perlindungan. Setelah mengepung kota Al-Quds sejak 6 tahun yang lalu, disertai pos-pos pemeriksaan militer. Makanya pernah kita sampaikan Bapak Ibu, masuk kita ke Baitul Maqdis, ke Yerusalem, paspor kita mesti ada stempel Israel. Mesti ada tuh Pak. Tujuannya lagi untuk mencegah penduduk Palestina dan menghalangi mereka untuk sholat di Masjidil Aqsa. Nah, itu tahun 97 tuh Pak. Dan kita belum berbicara 26 tahun. Ya,
Di 26 tahun berarti apa? 26 tahun setelah itu hari ini. Itu belum lagi tuh. Itu tahun 97 sudah begitu kondisi di sekitar Masjidil Aqsa, apalagi zaman sekarang. Nah, inilah keistimewaan ketujuh. Apa keistimewaan ketujuh dari negeri Palestina? Salat kita di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa dihapuskan dosa oleh Allah dan sama nilai pahalanya dengan 250 kali solat dibandingkan masjid-masjid lainnya. Nanti Bapak Ibu, kita akan semakin bertambah bahasan ini, semakin paham kita. Ada nanti perbedaan pendapat ulama tentang berapa sebetulnya pahala dari solat di Masjidil Aqsa. Tapi yang jelas kita baca riwayat yang tadi dulu, riwayat Imam Nasai, senilai 250 kali solat dibanding masjid lainnya. Nah, kemudian yang kedelapan, karena besar sekali keistimewaan solat di Masjidil Aqsa, itulah Nabi menganjurkan kita untuk datang ke Masjidil Aqsa. Ini hadis langsung Bukhari Muslim, disampaikan oleh Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata bahwasannya Nabi pernah bersabda, la tushaddur rihalu illa ila salasati masajid. Tidak boleh kalian itu bersusah-susah payah bepergian kecuali ke 3 masjid. Mana 3 masjid itu Nabi? Masjidil Haram. Yang pertama ke Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Masjid Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa di Palestina. Jadi Nabi anjurkan itu, Pak. Dan Nabi setarakan hukumnya dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kapanlah kira-kira Bapak Ibu Masjidil Aqsa ini ramai pengunjungnya sama dengan ramai pengunjung ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Itulah jadi pertanyaan besar Bapak Ibu. Ketika Nabi menyamakan hukum ketiga ini, tidak boleh kalian bersusah-susah payah kemanapun itu, kata Nabi, kecuali ke 3 masjid yang kita sebutkan tadi. Maksud di sini kata para ulama, seperti yang disampaikan oleh Syekh bin Baz, jangan pula dipahami kalau mau itu makasih hadis ko ndak boleh kita bersusah-susah payah pai-pai kama kecuali ke 3 masjid. Bala kakak ibu leko ustaz ba abu, ya udah ibu pai ngampas. Ayo bersusah payahnya keluar pai ke Jambi misalnya. Ayo panik-panik badannya ba aku kakak aku ustaz misalnya. Maka kita sampaikan Bapak Ibu, maksud di sini adalah pengagungan di tempat tersebut. Jadi kalau seandainya tujuannya untuk berdagang, untuk bisnis, atau boleh jadi takziah, ini dibolehkan. Dan tidak diperkenankan, kata Syekh bin Baz, untuk mengagungkan masjid-masjid yang lain di luar 3 masjid yang telah disebutkan oleh Rasul. Jangan nanti ada pula, kan orang zaman sekarang Bapak Ibu kan ada wisata ke masjid, kan begitu Pak. Jangan sampai dipahami ada pula keutamaan solat di situ. Jangan jadi bangga-bangga pula Pak. Waduh di sini masjid kokonya di tepi pantai, kemudian kolapo mbaknya tu rasul di Jeddah wak di sinan. Lai kasinan wak jalan Pak. Lai ka 6 jam perjalanan di situ, sama pahalanya solat di masjid muslimin kok Pak. Mohon maaf, alaika canggih bana masjid raya kita kok Pak di Padang misalnya, laika sacanggih bangunannya, samonya Pak. Solat kita di situ 2 rakaat, sama nilai pahalanya jo solat 2 rakaat di masjid muslimin Pak. Kita sambung Bapak Ibu insyaallah setelah azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kemudian kaum muslimin dan kaum muslimat, keutamaan dari Palestina yang ke-9 adalah menjadi kiblat pertama, menjadi kiblat pertama dari kaum muslimin. Jadi sebelum kiblat kita itu ke Ka'bah, sebelum kiblat kita itu ke Ka'bah, maka kiblat kita itu tertuju kepada Palestina, tepatnya arah ke Baitul Maqdis. Hanya saja kaum muslimin dan kaum muslimat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan sudah hijrah ke kota Madinah, kiblat ke Baitul Maqdis itu merupakan kiblat yang juga dipakai oleh orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi kemudian mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita Bapak Ibu, alolah nan dibawa dek Muhammad tu lebih kurang kok Pak. Ndak ada nan baru roh, kiblatnya sama jawabnya. Oleh karenanya Nabi muncul keinginan untuk
bagaimana kiblat ini dipindahkan. Jadi Nabi ingin kiblat ini dipindahkan. Sampailah Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat pada awal-awal juz yang kedua dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah menyampaikan qad taqalluba wajhika fis sama. Kami tahu wahai Muhammad bahwa engkau seringkali menengadahkan wajahmu ke langit, meminta kepada Allah agar kiblat itu dipindahkan. Dan benar, selama lebih kurang di kota Madinah Nabi 16 bulan lebih kurang, ada yang mengatakan itu terjadi di tanggal 17 Rajab, ada yang menyatakan di bulan Muharram, ada yang mengatakan di pertengahan di bulan Sya'ban, ketika Rasulullah sedang salat zuhur di Bani Salamah. Kemudian turunlah malaikat Jibril. Baru 2 rakaat salat ini dilaksanakan, turun perintah fawalli wajhaka syatral masjidil haram, bahwa kiblat sekarang tidak lagi mengarah ke Baitul Maqdis, tapi arahkan ia ke Masjidil Haram, Ka'bah, Mekah Al-Mukarramah. Maka dalam posisi salat itu juga dialihkan arah kiblat, yang kemudian kita kenal masjid itu dengan Masjid 2 Kiblat, dengan bahasa Arabnya Masjid Qiblatain. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, ini keutamaan Palestina, khususnya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Sebelum kiblat itu ke Ka'bah Al-Musyarrafah, kiblat kaum muslimin itu adalah mengarah ke Palestina. Kemudian yang berikutnya adalah Palestina didoakan oleh Rasulullah. Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah kami pada penduduk Syam dan berkahilah penduduk Yaman. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, wa fi najdina, bagaimana dengan negeri Najd wahai Rasul? Qala, Nabi kemudian menjawab, Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Ya Allah, berkahilah pada penduduk Syam dan penduduk Yaman. Qalu wa fi najdina, bagaimana dengan negeri Najd ya Rasul? Maka Nabi kemudian mengatakan, hunaka zalazilu wal fitan. Negeri Najd itu yang kalian tanyakan, di sana akan muncul banyak keguncangan dan banyak muncul fitnah. Wa biha yatlu'u qarnus syaitan, di situ pula akan muncul tanduk setan. Ini sekarang Bapak Ibu sedang digoreng ini. Sedang digoreng. Di mana Najd itu, Pak? Di mana Najd itu? Di mana yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai negeri munculnya fitnah dan kegoncangan? Dan apa yang dimaksud dengan tanduk setan di dalam hadis ini? Maka kita bahas hadis ini dengan hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya kita bacakan artinya saja Bapak Ibu. Kata Ibnu Fudail, aku pernah mendengarkan Salim bin Abdullah bin Umar, beliau berkata kepada penduduk Irak. Jadi yang dimaksud dengan negeri Najd adalah negeri Irak. Beliau katakan, wahai penduduk Irak, alangkah seringnya kalian bertanya perihal yang sepele, dan alangkah beraninya kalian menerjang dosa-dosa besar. Sungguh aku pernah mendengarkan ayahku Abdullah bin Umar, bahwa beliau ayahku mendengarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal fitnata taji'u min hahuna. Sesungguhnya fitnah itu banyak maknanya, di antaranya kegoncangan, sampai fitnah itu pembunuhan, kerusuhan dan seterusnya, itu muncul dari sini. Kemudian min haitsu yatlu'u qarnas syaitan, dari arah munculnya 2 tanduk setan. Sudah dibegitukan
sudah diisyaratkan oleh Nabi ketika hidup, yang kalian yadribu ba'dukum riqabi ba'. Bagaimana mungkin kalian itu menebas leher satu sama lain? Kok membunuh satu sama lain? Jadi disampaikan oleh Salim. Jadi makna dari Najd di sini adalah negeri Irak. Dan di dalam lembaran sejarah bagaimana Islam ini Bapak Ibu munculnya kelompok-kelompok, mulai dari Khawarij misalnya, Khawarij yang menghalalkan pelaku dosa besar, maka itu muncul awalnya dari negeri Irak. Nah, itulah sebahagian ulama mengatakan yang maksud dengan tanduk setan itu adalah orang-orang yang berpaham Khawarij. Nah, jadi ini keutamaan Palestina didoakan oleh Rasulullah. Kemudian yang berikutnya keutamaan Palestina, sayap-sayap malaikat terbentang. Disampaikan oleh Nabi, tuba lisyami, tuba lisyami. Berbahagialah penduduk Syam, berbahagialah penduduk Syam. Maka aku pun bertanya, kata Zaid bin Sabit, ma balu Syam, kok beruntung penduduk Syam itu Rasul? Al malaikatu basitu ajnihatiha ala Syam, sebab para malaikat mengepakkan, membentangkan sayap-sayapnya menaungi negeri Syam. Ini keutamaan Palestina. Palestina dikepakkan, dibentangkan oleh para malaikat sayap-sayapnya. Kemudian yang berikutnya, pilihlah pasukan Palestina. Jadi Nabi itu sudah menyampaikan berbagai macam nubuat. Kata Rasul, sayasirul amru ila antakuna junudan mujannadah, jundun bisyam wa jundun bil yaman wa jundun bil Iraq. Perkara agama Islam ini akan kembali di akhir zaman kepada 3 pasukan. Itu nubuat Nabi. Yang pertama pasukan di Syam, yang kedua pasukan di Yaman, dan yang ketiga pasukan di Irak. Maka bertanyalah seorang sahabat bernama Ibnu Hawalah, dari 3 pasukan yang kau sebutkan Nabi, tunjukkan kepada kami pasukan mana yang akan kami bela. Pasukan mana yang akan kami pilih? Ada pasukan di Syam, pasukan Yaman, dan pasukan Irak. Kata Nabi, alaika bisyam, masuklah kamu dalam pasukan di Syam. Fa innaha khiratullahi min ardihi, karena sesungguhnya negeri Syam adalah negeri pilihan Allah. Allah memilihkan untuk negeri tersebut hamba-hamba pilihannya. Jika engkau enggan tinggal di Syam, tidak mampu tinggal di Syam, hendaklah engkau memilih Yaman, dan berilah minum dari hamba-hamba tersebut. Sesungguhnya Allah telah menjamin untukku negeri Syam, dan Allah telah menjamin penduduk Syam bagi diriku. Jadi keistimewaan Palestina Bapak Ibu, di akhir zaman kata Nabi, ketika huru hara itu terjadi dan pecah pasukan Islam itu menjadi 3, Nabi wasiatkan, pilihlah oleh kalian pasukan dari Syam. Kemudian yang berikutnya, iman ada di Syam. Sedikit lagi insyaallah kita selesaikan tanggung Bapak Ibu. Yang berikutnya, iman itu ada di Syam. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bermimpi melihat Islam itu ditarik dari bawah bantal beliau. Lalu kemudian aku ikuti kemana arahnya. Ternyata itu adalah cahaya yang sampai yang sangat terangnya. Aku mengira tak mampu bisa melihat cahaya itu. Lalu aku lihat tiang cahaya itu mengarah ke Syam. Maka aku lihat bahwa bila fitnah terjadi, huru hara terjadi, ingat Bapak Ibu, iza waqa'atil fitan, kalau huru hara umat ini terjadi, kata Nabi, iman itu innal iman bisyam, terletak di negeri Syam. Iman itu terletak di negeri Syam, Pak. Dan boleh kita saksikan di masa sekarang ini, Syam Bapak Ibu, khususnya di Palestina, boleh Bapak Ibu saksikan anak-anak
yang hadir sekarang ini sebesar ini, Pak. Tidak satu dua video yang menerangkan betapa kuatnya iman anak-anak di Palestina itu, Pak. Tidak satu dua yang menerangkan kepada kita. Siapa itu yang mengajarkannya? Siapa itu? Tengok Bapak Ibu, ada satu video pernah kita lihat, ditanya anak-anak kecil, Pak, berdarah, Pak. Ketika ditanya, enta khaif, kamu takut dengan ini? Enggak, kata dia. Enggak, kata dia. Enggak takut. Di dalam video yang lain, namanya anak kecil tentu ada menangis nih, Pak. Ada yang menangis, di sisinya anak kecil pula yang menenangkan. Tidak usah bersedih, orang tuamu sudah syahid. Itu pula kata dia, Pak, anak kecil. Maka Nabi sampaikan, iman ada di Syam, kata Nabi. Di antara keistimewaan adalah bagaimana kalau Syam ini sudah hancur. Disampaikan oleh Nabi SAW, "Idza fasada ahlu Syam fala khaira fikum." Kalau penduduk Syam sudah rusak, maka tidak akan ada lagi tersisa kebaikan di tengah umat ini. Jadi kunci kebaikan umat ada di Syam, Pak. Kalau Syam baik, umat akan baik. Tapi kalau Syam sudah rusak, maka kerusakan itu akan menimpa kita semua. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadurruhum man khazalahum hatta taquma sa'ah. Oleh karenanya Allah akan selalu memunculkan dari umatku yang akan dimenangkan oleh Allah. Mereka tidak akan terpengaruh oleh orang-orang yang menggombosinya, dan tidak pula orang-orang yang berseberangan dengannya sampai Allah datangkan hari kiamat. Jadi di negeri Syam itu, Bapak Ibu, jangan pernah ragu, pasti. Sebab ini Nabi nih, Pak. Ini Nabi yang menjelaskan kepada kita, dan kita harus yakin tentang ini pasti. Allah akan selalu memunculkan di negeri Syam orang-orang yang akan membela agama ini. Tidak perlu kita urai pada kesempatan ini, Bapak Ibu, sejarahnya mulai dari ulama dari dulu sampai sekarang. Orang yang membela agama ini di negeri Syam, di negeri Palestina. Dan yang terakhir, sebagai penutup kajian kita, bahwasannya negeri Syam, Bapak Ibu, negeri Palestina adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin menjelang datangnya hari kiamat. Disampaikan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Pak, bahwasannya Maimunah, pembantu dari Nabi, qalat, pernah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai baginda Rasul, aftina fi Baitul Maqdis, berikanlah kami penjelasan tentang Baitul Maqdis di Palestina." Ini jadi penutup kajian nih, Bapak Ibu. Dan Nabi pesankan semenjak zaman sahabat. Bahkan seandainya ketika kita tidak mampu datang ke Palestina, sudah dipesankan 14 abad yang lalu apa yang mesti kita lakukan. Jadi Maimunah bertanya hal yang penting kepada Nabi tentang Baitul Maqdis di Palestina. "Beritahukan kepada kami Nabi tentang Baitul Maqdis." Kata Nabi, "Ardul mahsyari wal mansar." Negeri Palestina itu adalah negeri tempat dikumpulkannya manusia menjelang hari kiamat. "Fasallu utuhu fasallu fihi." Datanglah kalian ke Palestina di Baitul Maqdis dan salatlah di sana. Ini pendapat yang lain tentang keutamaan salat di Masjid Al-Aqsa. "Fa inna salatan fihi ka alfi salatin fi ghairihi." Karena salat kamu di Baitul Maqdis sama nilai pahalanya dengan 1000 kali salat di tempat-tempat lain. Kemudian ditanya lagi, "Ara'aita illam astati' an atahammala ilaihi." Nah, coba tengok Bapak Ibu. 14 abad yang lalu, seorang sahabat bernama Maimunah pernah menanyakan ini kepada Nabi. "Rasul, bagaimana kalau kondisinya aku tidak bisa datang ke Palestina? Bagaimana? Apa yang aku perbuat Nabi kalau ternyata aku tidak mampu datang ke Baitul Maqdis?" Dijawab oleh Nabi begini, "Fatuhdi lahu zaitan
yusraju fihi. Maka caranya, kata Nabi, berikan kepada penduduknya minyak yang dengan minyak tersebut lampu bisa dinyalakan. Silakan kita kembangkan makna dari apa yang disampaikan oleh Nabi. Berarti maksud dari Nabi, bantu mereka. Itu makna terjemahan Bapak Ibu. Dan siapa yang melakukan itu, faman fa'ala dzalik fahuwa kaman atahu. Dan siapa yang melakukan itu, maka ia seperti sudah mendatangi Palestina. Hadis ini Bapak Ibu sahih dan diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Demikianlah Bapak Ibu, jelaslah bagi kita begitu banyak penjelasan dari ayat-ayat Al-Quran ataukah nubuat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang negeri Palestina yang memberikan jawaban kepada kita mengapa Palestina ini penting menjadi bahasan, mengapa Palestina ini penting untuk dibela. Jangan Bapak Ibu, kalau sudah tidak begitu berita-berita Palestina ini, acuh saja kita dengan Palestina. Tidak, sebab begitu banyak keterangan dari Rasulullah menyuruh kita, kalau mampu datang ke sana, kalau tidak mampu bantulah mereka. Mudah-mudahan yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Ditutup bahasan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.